masuk ke kamar mandi jam 12 tepat. Di sini ada wujud pocong. Anak kecil pada nangis, suara orang. Wah. Saya minta tolong. Sabun mandi, terus apa aja lah peralatan kan di luar. Iya. Dijemur di tempat jemuran. Tahu-tahu barang itu jemuran sabun mandi udah di kamar pembantu. Saya nggak tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Baik teman-teman, alhamdulillah untuk pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di kediaman rumah Bapak siapa? Katimin. Bapak Katimin. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahmi ke kediamannya tempat Bapak Katimin ya. Beliau asal Kebumen juga, dan saya ingin berbincang-bincang karena saya mendapat informasi dari beliau. Katanya beliau itu pernah bertemu dengan sesosok pocong waktu beliau bekerja di salah satu tempat, yaitu di daerah mana, Man? Bogor. Daerah Bogor. Jalan Dadali. Jalan Dadali itu pada tahun berapa, Man? Kira-kira? Tahun 83. 83, teman-teman. Jadi tahun 83 beliau kerja di Bogor, jaga rumah ya, kalau nggak salah ya. Jaga rumah, dan beliau memang kebetulan jaganya di situ sendiri, nggak ada temennya. Jadi rumah itu beliau bilang itu ya Angker. Dibilang itu ya angker ya. Angker Ya. Oke. Angker. Jadi pada suatu malam beliau itu sedang apa, Man? Dulu itu Saya sedang duduk di sofa. duduk di sofa. Beliau itu melihat ada sesosok pocong yang berada di salah satu kamar mandi ya, kalau nggak salah ya. Kamar mandi ya. Nah, betul sekali teman-teman, di kamar mandi. Baik, Man, sekarang saya ingin bertanya ya untuk masalah yang jenengan itu melihat sosok pocong itu, sebenarnya sosok pocong itu berasal dari mana itu, Man? Kira-kira, Man? Itu asalnya dari kamar mandi, keluar masuk dari kamar mandi. Dari kamar mandi ya? Ya. Dari kamar mandi berarti yang artinya pocong itu memang penunggu kamar mandi ya? Iya. Penunggu kamar mandi, teman-teman. Jadi bisa diceritakan, Man, awal mulanya itu bagaimana, Man? Sebelum jenengan itu melihat sesosok pocong itu di kamar mandi itu, Man, awalnya jenengan itu lagi ngapain? Terus apalagi makan, apalagi duduk nonton TV? Saya lagi duduk dengerin radio, tapi tahu-tahu ada kayak orang mandi. Nah, begitu saya ngelihat ada pocongan dari kamar mandi keluar masuk. Cuman saya ya diem aja, namanya orang lagi jaga di rumah kosong. Saya jawabnya, yang penting saya jangan diganggu. Kalau mau ganggu yang punya rumah aja. Oh, berarti jenengan itu di situ memang ya berprinsip bahwa jenengan itu memang di situ nggak mengganggu dia lah ya, Man ya. Yang artinya jenengan itu yang penting jangan menyelakai jenengan gitu ya. Iya. Dan setelah kejadian itu bagaimana, Man? Apakah jenengan itu punya rasa ketakutan atau bagaimana, Man? Bisa diceritakan? Saya nggak takut, malah saya senangnya begini. Saya cuma ngelihat aja ke kamar mandi. Ya emang kalau dilihat emang nggak kelihatan saya masuk kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, itu yang wujud pocong kelihatan lagi. Cuman mondar mandir masuk terus keluar lagi, masuk lagi. Itulah. Oh, berarti kalau pocong itu kan identik diikat itu ya, tangan sama kakinya ya itu ya. Berarti itu gimana itu? Ada itunya, iketan di atas Tali kepala. pocongnya. Ya seperti itu, muka tapi ya emang kelihatan, tapi selalu nggak kelihatan orangnya kayak apa nggak tahu. Wujudnya gitu ya, nggak kelihatan wujudnya. Keluar masuk persis pocong. Berarti yang artinya itu yang dimaksud keluar masuk itu si pocong itu menghilang, atau istilah katanya itu loncat-loncat begini, Man? Ya jalan jondol-jondol gitulah, kayak beginilah.
Berarti yang artinya itu pocongnya itu ancul-ancul lah ya. Ya, Kalau bisa dibilang begitu ya. jondol-jondol lah. Jondol-jondol kalau kata orang Jawa itu Jawa. jondol-jondol Ya gitu ya. jalan lah. Gila ya. Nah, setelah itu Man, apakah jenengan itu pada malam waktu itu bisa tidur apa tetap ini biasa saja perasaannya itu? Perasaan saya sih biasa aja sampai pagi, sampai jam 4 saya duduk aja di situ dengerin radio sambil ngeliatin aja. Oke. Berarti itu rumah yang ditempatin itu memang seperti rumah villa atau rumah biasa itu? Rumah biasa. Rumah biasa ya. Oke. Cuman kan rumahnya gede kayak sekolahan itu, panjang, gede, kamarnya lebar. Terus setelah itu saya kan udah duduk lama gitu, udah nggak kelihatan. Setelah itu saya pindah ke tempat tidur. Tahu-tahu saya didatengin orang tua, baju putih, jubah, rambut panjang, jenggot panjang. Nah itu Sosok orang tua itu orang tua menghampiri di yang ngambil kamar tidur kamar tidur. pada waktu mau tidur. Saya dipegang kakinya, rasanya dingin. Terus begitu saya ada bisik-bisik, dibilangin, kamu keluar ambil barang ini di depan pintu kamar pembantu, wujud cincin. Nah, lalu setelah jenengan itu dikasih kalau kata orang Jawa itu dikasih beling ya sama wujud itu ya, makhluk wujud itu ya. Ya kemungkinan itu berwujud seperti kakek-kakek yang berjenggot itu pakai jubah ya. Ya kemungkinan itu jin atau bagaimana saya kurang tahu ya. Nah, setelah jenengan dapat beling itu, apakah cincin itu diambil atau bagaimana, Mas? Saya nggak berani ngambil, cuman ngeliatin aja barangnya, cincin warna merah. Warna merah. Ya, tapi Waduh, saya nggak ambil. Jangan-jangan merah delima itu, Mas? Saya nggak tahu masalah itu dulu. Nah, setelah cincin itu nggak diambil, apakah benda cincin itu masih ada di situ selamanya atau menghilang secara tiba-tiba setelah menghilang besok paginya? Itu itulah saya ngeliat, saya mau pindah tempat, saya ngeliatin udah barang itu cincin itu merah udah nggak ada, nggak tahu. Cuman saya memang duduk sama-sama sama orang tua itu yang baju putih panjang, jubah itu, yang rambut panjang terus jenggot panjang, duduknya di samping saya kanan, berdampingan ya. Oke, baik. Jadi itu kalau boleh tahu, Man, apakah itu pertama kalinya jenengan melihat sesosok pocong itu atau bagaimana? Itu tiap malam Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon pasti keluar dari kamar mandi itu pocongan. Yang orang tua itu kalau malam Selasa keluar, Selasa Kliwon itu keluar pasti muncul. Cuman ya nggak ngapa-ngapain, emang nggak ganggu saya, nggak. Oke, baik. Berarti istilahnya mereka itu mewujudkan wujud aslinya itu mungkin pas kebetulan saja mungkin ya, Man ya. Jadi apakah menurut jenengan itu setelah melihat kejadian itu, apakah jenengan itu mencari keberadaan atau kebenaran bahwasanya di rumah itu ada sesosok pocong ya, istilah katanya jenengan itu bilang kepada bosnya atau ke orang-orang sekitar bahwasanya di situ ada sesosok pocong itu? Saya bilang sama bos saya, Pak, di sini kalau malam Jumat Kliwon jangan masuk ke kamar mandi jam 12 tepat. Di sini ada wujud pocong. tapi orang itu memaksa masuk. Setelah itu orangnya langsung pingsan di depan kamar mandi. Oh, berarti si majikannya jenengan itu melihat juga sosok itu, Man? Melihat, katanya mau buang air besar, cuman saya kan udah bilang katanya nggak ada apa-apa. Ya taunya ngelihat dia pingsan sampai 2 jam baru sadar. Oke, ini seru teman-teman. Jadi
si majikannya ini melihat sosok itu juga. Karena sebelumnya itu sudah diperingatkan sama si Pak Katim ini nih. Jadi jangan suruh masuk pada jam 12 malam ya. Yang artinya jam 12 malam itu sosok pocong itu akan muncul di kamar mandi itu, teman-teman. Wah, ngeri sekali, teman-teman. Nah, setelah bosnya melihat sesosok pocong itu, lalu bosnya bagaimana itu? Pingsan sampai 2 jam baru sadar. Sadar begitu, terus nyuruh saya suruh ngambil air putih, suruh buat minum. Itu baru orangnya sadar, baru nanya sama saya. Oh, ada begini, Min. Ya nggak tahu, saya tiap malam Jumat emang wujud pocong itu pasti keluar. Setelah itu ngeliat, sampai tiap hari Jumat malam nggak pernah ke situ lagi orangnya. Nggak pernah ke kamar mandi itu lagi. Nggak pernah datang lah, itu istilahnya. Udah dia pasrah. Terserah kamu di sini, baik-baik aja. Nah, pada waktu itu bos jenengan itu atau majikan jenengan itu memang statusnya itu tinggal di rumah itu selamanya atau memang punya rumah lain gitu, Man, sehingga memasrahkan kepada jenengan itu suruh hati-hati di situ. Bos saya emang nggak pernah ke situ, cuman biasanya kalau datang ke situ cuman hari Minggu, ya mungkin tirahat-tirahat. Yang aslinya rumahnya di daerah Pancoran. Aslinya di Pancoran itu rumahnya. Itu rumah khusus cuman buat istirahat kalau hari Minggu. Iya benar-benar. Berarti intinya itu kayak seperti villa, teman-teman. Kalau saya rasa itu di Bogor ya. Bogor, Jalan Dadali, nomor. Oke. Di depan bis Alinda. Waduh, saya nggak tahu itu, Man, bis Alinda itu yang kayak gimana ya. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Tahun berapa? 83. Tahun 83, teman-teman. Jadi saya belum lahir ya, tahun 83 ya. Saya belum lahir, Man, tahun 83. Nah, baik teman-teman, kita akan terus menanyakan hal-hal ini kepada si Pak Katim ini nih, karena beliau ini pengalamannya ini sangat luas sekali nih waktu jaga rumah kosong di Bogor ini. Nah, Man, setelah itu bosnya itu nggak pernah ke situ lagi? Nggak pernah datang. Datangnya cuman hari Minggu aja nganterin uang buat makan saya. Oh gitu ya, berarti artinya itu ya si majikannya ini nggak berani ke situ seperti hari biasanya, teman-teman. Hanya hari Minggu saja untuk beristirahat dan ngasih uang makan ya. Ngasih uang makan, teman-teman. Nah, setelah itu apakah majikannya itu punya pikiran bahwa rumah itu ada penghuninya, dan apakah itu rumah dijual, Man? Kalau sekarang sih nggak tahu. Enggak, maksudnya waktu dulu ya. Cuma kalau ke situ kan cuman mampir dari kantor. Tuh mampir sama supir, itu aja. Cuma ngeliat, mungkin ya setelah itu kan mungkin kepengen nginep di rumah situ. Gitu. Terus setelah itu paginya itu pulang, terus lanjut nggak pernah ke situ lagi. Nah, terus nasib jenengan itu bagaimana, Man? Komunikasinya sama majikannya itu gimana? Ya saya cuman bilang itu kalau kesini cuman jangan malam hari Jumat, kalau mau kesini ya hari-hari biasa aja. Oh, berarti yang kalau malam Sabtu apa malam Kamis apa malam Rabu. Yang artinya bosnya itu masih istilahnya masih ke situ lah ya. Masih ya masih ke situ. Cuman itu saya bilangin dia nggak percaya gitu. Oke. Nah, setelah jenengan mengalami kejadian itu, apakah ada kejadian-kejadian aneh yang lain, Man? Ya di depannya tuh kan ada orang tabrak bis. Waduh, ngeri sekali. Bis motor tabrak, terus bisnya lari. Yang kedua truk gandeng nabrak langsung meninggal. Itu jadi buat pertanyaan polisi. Baik, seru nih teman-teman. Kita akan tanyakan dan kita akan gali seperti apa nih kisah tentang orang yang kecelakaan ini. Jadi yang kecelakaan itu sebelum jenengan melihat sosok pocong itu atau setelah? Sebelum sesudah Melihat.
Oh, berarti Itu yang arti ada lagi itu suara kayak anak kecil pada nangis, suara orang. wow, Saya minta tolong. Tuh. itu kedengeran dengan telinga jenengan Ya sendiri. saya denger, tapi cuman saya kan nggak keluar, di dalam aja rumah, dalam. Mungkin kalau keluar saya ya takut. Baik, saya sendiri salut dengan jenengan itu yang istilahnya ya sangat berani sekali lah dalam keadaan menunggu rumah kosong dan itu pun sendiri dan nggak ada temennya lagi selain. Temannya ya anjing, Oh, waktu itu ada anjingnya. anjing Majikannya herder punya yang anjing, gede ya. ada 2. Iya, 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 benar-benar. Oke. Dan sampai akhirnya jenengan itu tetap lanjut kerja di situ Saya lanjut sampai 2 tahun. sampai Situ. 2 tahun, kuat 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu, apakah rumah itu masih ditempatin sama majikan jenengan? Ya masih tetap Tetap tiap masih. hari Minggu buat istirahat situ. Oke, oke, oke. Bisa keluarga, cuman kan siang, kalau malam enggak. Oke. Setelah itu, jenengan itu pernah nggak bertanya-tanya dengan warga sekitar atau ya seperti contoh kayak tukang warung gitu, pernah bercerita bahwa di rumah itu ada penunggunya, dan tukang warung apakah menceritakan memang di rumah itu ada penunggunya dari sejak rumah itu dibangun atau memang sebelumnya memang tanah kosong atau bagaimana, Man? Ada nggak yang Itu enggak ada. nggak ada? Ya cuman cerita yang punya rumah, katanya sih hutan, alang-alangan, cuman ya itu buat terus langsung dibangun ceritanya. Berarti intinya tanah kosong ya, Tanah artinya kosong. gitu ya, teman-teman. Dibeli dibikin rumah, cuman nggak ditempatin buat istirahat aja. Baik, mungkin masih ada cerita yang lain, Man? Kejadian di situ bisa Itu diceritakan sekarang? saya kan punya teman orang Purwokerto jualan es Ya. di situ. Ya. Ya di situ kan udah terpercaya saya. Saya kalau mau keluar, memang saya bilang, Sebentar saya mau keluar. Nanti kalau ada apa-apa nggak usah takut. Itu tinggal bilang aja. Jangan ganggu saya sih. Kalau mau ganggu yang ganggu aja yang punya rumah. Saya cuma disuruh sama teman di sini yang nunggu di sini lagi keluar beli makanan. Oke, baik. Berarti temennya itu nggak ditakutin ya, nggak diperlihatkan wujudnya itu ya, enggak nggak sih. diganggu istilahnya. Cuman gitu. saya kan bilang, nanti kalau ada apa-apa nggak usah macam-macam. Nggak usah takut lah Saya istilahnya kayak takut gitu ya. ya. Oke, baik. Menurut jenengan itu, apakah itu menjadi suatu pengalaman yang pertama kalinya dalam hidup jenengan atau masih banyak cerita nih? Ya mungkin ya itulah buat apa, saya sih nggak tahu, mungkin buat nakut-nakutin saya, apa buat ganggu saya sih nggak tahu. Cuman ya itu si wujud pocong itu sih nggak ganggu, cuman jalan aja keluar masuk kan ada suara kayak orang mandi, saya masuk nggak ada, saya keluar kelihatan lagi, saya masuk lagi nggak ada, keluar lagi muncul lagi, itu wujud pocong itu. Nah, itu pada saat itu penerangan lampu gimana itu? Ada Lampu yang nyala cuman kamar mandi, taman. Kalau ruangan yang buat duduk saya nggak dihidupin, matiin biar sedap. serem juga teman-teman ya. Yang nyala cuman kamar mandi yang itu ada wujud pocong itu, sama taman sama garasi, terus langsung ruangan kamar pembantu belakang. Oh, kamar pembantu, berarti jenengan itu di situ ada pembantu enggak dong? Ya enggak, cuman saya. Oh, Cuman ceritanya kan buat ini siap-siap kalau ditempatin mungkin. betul. Cuman saya begini ceritanya, saya nuci pakaian saya kan ada di dalam, sabun mandi terus apa aja lah peralatan kan di luar, Iya. dijemur di tempat jemuran. Tahu-tahu barang itu jemuran sabun mandi udah di kamar pembantu, saya nggak tahu masuknya dari mana, nggak tahu. Terus pintu kan terkunci dipegang saya.
itu udah pakaian ada di dalam semua. Berpindah sendiri Pindah tiba-tiba. sendiri tiba-tiba ya. Ngeri sekali teman-teman ya. Nah, mungkin pengalaman ini memang bisa dibilang luar biasa ya, karena pada waktu itu memang tahun berapa kan? 83 Tahun 83 itu memang ya belum banyak keramaian mungkin ya, nggak masih kayak sepi, ya nggak lampu kayak, aja jarang, di jalan aja masih pada gelap. nggak kayak zaman sekarang gitu ya. Gitu. Oke baik teman-teman, mungkin singkat cerita kayak gitu, dan nanti insya Allah kita akan menggali lebih panjang lagi tentang pengalaman beliau, karena beliau ini memang mempunyai banyak pengalaman-pengalaman horor yang kemungkinan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, bahwasannya di mana tempat kita tempatin, kita itu harus ya selalu minta doalah perlindungan pada yang di atas gitu teman-teman. Oke baik, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita untuk malam hari ini. Saya terima kasih banyak Man untuk waktunya, terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan sehat selalu ya Man ya, dipanjangkan umurnya, amin, amin. Teman-teman minta doanya agar Pak Katimin ini tetap diberikan kesehatan dan tetap dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa untuk didukung channel Jauda TV dengan cara like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Jauda TV. Kurang lebihnya kayak gitu, mohon maaf apabila banyak perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Jauda TV dan Pak Katimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.